Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Ketua DPR dan para anggota DPR. Yang saya hormati Bapak Sekda yang baru saja kita lantik, para asisten, para staf ahli, kepala OPD, para pejabat eselon 3, 4, dan para pegawai negeri sekalian di Kabupaten Dogiay. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Dogiay. Yang saya hormati Bapak Pastor Paroki Manemani. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi massa. Yang saya hormati para tokoh, ada tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang saya hormati juga seluruh hadirin undangan sekalian, serta Kepala PD, Kepala BKD, dan para jajarannya yang telah mempersiapkan dan melaksanakan acara pelantikan ini. Pertama-tama, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas kehendaknya kita boleh hidup, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Yang kedua, saya menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tahun Baru ini menjadi momentum untuk kita terus berbenah diri dalam menjalani hidup ini. Ya, karena manusia itu sejatinya makhluk yang bisa berbuat salah dan bisa berbuat benar. Dan salah dan benar itu selalu terjadi silih berganti dalam hidup ini. Dan kita harus mensyukuri dan menjalani semuanya itu sebagai anugerah Tuhan. Ya, jangan yang mau saja, yang bagus disyukuri, yang tidak bagus disyukuri. Dua-dua disyukuri saja. Ya, karena itu sekali lagi tahun baru ini mudah-mudahan menjadi momentum kita untuk bisa terus menjalani hidup ini dan terus berbenah diri. Yang ketiga, kepada Kepala BKD dan para staf, kesalahan-kesalahan kecil yang tadi itu diperbaiki, jangan lain kali ada kekeliruan dalam acara pelantikan seperti ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pelantikan sekda ini merupakan sekda yang definitif. Untuk itu seluruh proses seleksi sekda itu kita sudah lalui sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi jangan ada orang yang bicara aturannya tidak sesuai, SK-nya palsu, kemudian dan lain dan sebagainya. Karena biasanya kata-kata itu selalu muncul dalam setiap kali pelantikan pejabat di Kabupaten Dogiay. Saya selalu dengar itu. Jadi ini SK-nya SK asli dan sah. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Dan dalam proses seleksi kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengikuti. Dan saya sama sekali tidak pernah mengintervensi. Malah saya menghindar dari proses pelantikan itu karena saya takut jangan saya tergoda. Tergoda karena mungkin yang salah satu calon adalah saudara saya, atau mungkin yang lain datang kasih uang atau dan lain sebagainya. Supaya proses ini betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Dan setelah melalui proses yang direkomendasikan oleh pansel adalah 2 orang, Bapak Petrus Agapa dan Bapak Emmanuel Dugomo. Pak Emmanuel ada kan? Ada, Pak Bupati tadi. Saya tidak bilang donatus begini. Oh iya, Ya. Tapi kalau donatus begitu biasa itu. Kita sebut orang lain yang jawab. Nanti kita sebut dia orang lain yang jawab. Tidak, tapi ada maksudnya Pak Bupati. Kehebatan donatus itu di situ salah satunya. Jadi selalu ada lawan. Ya. Jadi antara Pak Emmanuel dengan Pak Petrus itu saya umumkan sekarang bahwa hasil seleksi itu saya terima dari BKN regional, kepala BKN di Desa, dan setelah saya lihat hasilnya itu beda 1 poin antara keduanya. Dan saya pernah tanya kepala BKN, ini kira-kira dulu kasih uang kan tidak? Dan tidak. Terus kira-kira ada main-main kasar kah atau main-main terjujur kan tidak? Bilang berarti dua-dua seharusnya layak itu jadi sekda. Tapi karena sekda itu yang layak cuma 1 orang, ya sudah terpaksa kita hanya memilih 1
yang dari antara keduanya nilai tertinggi Pak Petrus Agapa dengan selisih 1 poin dengan Pak Emmanuel Dugu. Ya, begitu. 1 poin saja selisihnya. Itu bersaingnya sangat ketat sekali. Gitu. Kalau sekdanya 2 salah, 2 sama-sama. Ya, begitu. Dan ini proses yang bagus. Hal semacam ini harus kita lakukan terus menerus ya. Prosesnya harus secara transparan tanpa diintervensi oleh kepala daerah. Walaupun terakhir biasanya kepala daerah direkomendasikan beberapa orang, tetapi yang menjadi pertimbangan saya adalah nilai. Kalau saya pertimbangkan hal-hal lain, ini dua-dua tetap layak. Kalau di luar nilai. Karena itu menyulitkan saya untuk menentukan siapa yang harus disekda. Karena itu pertimbangan yang paling adil adalah kita mempertimbangkan nilai seleksinya. Dan nilai seleksi keduanya hanya seleksi 1 poin. Petrus yang lebih 1, Pak Eman kurang 1. Dan seluruh proses bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan seleksi-seleksi ini menjadi tradisi yang baik untuk kita ke depan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan persoalan jabatan juga, ini saya masa jabatan saya juga 1 tahun ya. Ini awal tahun, akhir tahun saya sudah purna tugas, sudah mengakhiri masa jabatan. Karena itu dalam awal tahun itu nanti saya akan melakukan penyegaran jabatan untuk pejabat eselon 2, 3, dan 4. Khusus untuk eselon 2 kita akan lakukan seleksi supaya jangan ada kesan bupati pilih-pilih muka misalnya, dan kita akan lihat dari hasil tesnya saja, hasil seleksinya seperti apa, dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang kemudian itu layak kita pertimbangkan. Misalnya begini yang selalu saya katakan itu, banyak orang pintar, tetapi kalau orang itu malas, saya selalu tidak suka memilih yang itu. Saya biasa lebih suka dengan orang yang bodoh, tapi rajin, dan dia ingin belajar dan dia ingin berjuang. Karena kalau kita memilih orang pintar, tapi kalau kepintarannya tidak digunakan untuk dia bekerja, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil. Tidak akan pernah. Mending kita memilih orang yang dianggap bodoh atau orang yang bodoh, tetap orang itu punya keinginan, kemauan untuk belajar, dan dia adalah orang yang rajin. Itu yang kita butuhkan. Karena itu kami harap supaya hal-hal semacam ini harus jadi pertimbangan dalam pertimbangan lain selain hasil seleksi yang bisa kita pakai untuk menentukan para pejabat definitif ke depan. Secara khusus saya tegaskan kepada para pejabat yang sisa waktu pengabdian yang mungkin tinggal 1-2 tahun, itu nanti kepala BKD kalau bisa dibatasi. Bukan kalau bisa, memang harus dibatasi. Misalnya mau pensiun tinggal 2 tahun, yang begitu tidak usah seleksi saja. Macam saya begini kan tinggal sedikit lagi mau berakhir. Contohnya seperti begini tidak boleh. Ya, jadi kelompok itu saya biasa bilang tetu dan netu. Tetu itu tete tua, netu itu nenek tua. Jadi saya juga netu kayak tetu tua ini. Jadi kalau waktunya sudah memang sudah waktunya. Jadi yang begitu saya harap supaya tidak mengikuti seleksi. Ya, nanti dari segi usianya ada aturan supaya kita sesuaikan dengan itu. Dan dalam proses-proses seperti ini saya perlu sampaikan, sekalipun nanti kita laksanakannya beberapa waktu ke depan, tidak ada pertimbangan itu primordialisme misalnya, membeda-bedakan orang karena pertimbangan kewilayahan, suku, kemudian dan lain sebagainya. Jadi jangan kemudian ada bilang ini mafia kamu, saya paling tidak suka itu. Saya dari dulu selalu tidak suka itu. Orang mafia, orang kamu itu tidak bagus sekali. Gitu. Kalau mau bicara kamu dan mafia mungkin, tapi hanya sedikit orang saja yang pernah jadi orang mafia dan orang kamu, macam saya. Saya lahir dan masa kecil di mafia, besar sampai sekarang di sini. Jadi hal-hal semacam itu memang tidak boleh ada. Dan juga tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan pertimbangan agama. Ya,
Dan dengan pertimbangan membeda-bedakan itu kemudian kita merasa punya hak untuk mengadili orang karena perbedaan. Itu tidak boleh. Orang yang biasa seperti itu ya, itu Habib Kribo bilang apa? Yang saya tulis di Facebook itu. Kelompok itu yang itu dia kasih nama itu panitia hari kiamat. Jadi mereka begini seperti panitia hari kiamat. Jadi orang yang seleksi. Kok baik, kok tidak baik, kok neraka, ke surga begitu. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang kiranya nanti mengikuti seleksi itu harap untuk mempersiapkan diri, dan saya sampaikan tidak dipungut biaya khusus kepada bupati. Jadi tidak usah bawa-bawa babi, tidak usah bawa uang, sogok-sogok. Nanti orang yang sogok saya pertama itu saya akan coret dia duluan, catat itu baik-baik. Iya. Orang yang nanti datang Pak Bupati ini ada 100 juta, saya mau seleksi. Orang pertama yang selesai di situ. Ya, tidak boleh. Itu Bapak Ibu paham. Itu kalau saya melanggar kehendak Tuhan, itu saya yang berdosa. Kalau Tuhan sudah menentukan pada waktu tertentu Bapak jadi kepala dinas ini, ya sudah. Itu kehendak Tuhan lah yang terjadi. Dan saya tidak punya hak untuk mengatur itu, membatalkan aturan sebagainya. Karena itu saya dari dulu selalu bilang, orang yang nanti datang bawa-bawa uang, termasuk domba-domba anak perempuan juga, atau apapun itu orang pertama yang jadi korban. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu negara Indonesia ini hancur gara-gara main bayar ini. Mau jadi polisi bayar 250 juta misalnya, mau jadi perwira polisi, tes perwira. Ini saya kasih tahu ini, Bapak dong tidak menganggap, saya bicara saja kalau saya tahu. Itu bayarnya gila-gilaan. Jadi Sekda bayarnya gila-gilaan. Jadi pejabat ini dan itu bayarnya gila-gilaan. Tidak ada yang gratis di negara ini. Seleksi pejabat dari pusat sampai daerah itu selalu diwarnai dengan sogok menyogok. Orang Jakarta bilang, kamu jangan begitu dong ngomong kosong, dong pelatih, orang latih orang. Begitu. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan begitu dihilangkan. Jadi saya kadang pikir begini, misalnya Donatus Tegeya, ya saya biasa ambil contoh yang orang-orang rusak saja. Orang-orang bagus itu, ya gitu. Ini Donatus Tegeya itu misalnya mau seleksi jabatan tertentu ya, misalnya. Hanya untuk sekedar menduduki jabatan ini, Bupati suruh kok cari 250 juta. Sementara selama ini dia pusing cari uang untuk membiayai dia punya anak sekolah, 1 orang saja. Coba bayangkan, setiap hari dia selalu pusing cari uang untuk dia punya anak sekolah, lalu kita bebankan dia dengan uang sekitar 250 juta. Itu orang stres. Bisa jadi dia bunuh diri. Syukur-syukur kalau dia lolos. Kalau lolos dia pasti senang, dan yang kedua pasti dia korupsi. Saya mau kembalikan satu kerugian yang 250 juta. Pasti begitu. Tapi kalau dia tidak lolos, badan semakin kurus, mata sayu-sayu, itu sudah dekat-dekat menuju kuburan. Ya. Jadi Donatus dia mati, tapi matinya pelan-pelan karena stres. Dia membayarkan 250 juta, dia sudah habiskan. Sementara untuk membiayai dia anak sekolah yang satu tuh dia tidak mampu. 250 juta itu dia pergi utang sama Pak Sisilius Kodikoto dengan parang setiap hari datang tuntut kasih mereka 250 juta, stres lagi. Ya, biasa begitu. Karena itu yang begini-begini tidak usah itu. Ya, setidaknya kita jadi contoh kecil ini untuk orang lain. Tidak boleh kita ukur. Kasihan. Apalagi kepala PD itu dong bikin kepala nasi uang banyak. Aduh, kepala PD Dogia itu semua miskin. Karena ada yang kaya. Atau ada yang kaya? Tidak ada. Jadi itu saya terbuka satu bicara. Jangan selalu bilang dia pejabat ini jadi butuh uang banyak, tidak ada. Kita semua yang hadir di ruangan ini hanya karena kita punya panggilan untuk mengabdi saja. Kalau beruang, kita semua ini mundur ini. Ya. Jangan Bapak Ibu juga berpikir bahwa mungkin Bupati jadi banyak uang. Kamu lihat setiap hari di rumah yang datang 95% itu datang minta uang. Iya. Yang datang ke Bupati 95% itu minta uang. Ini bapak-bapak yang banyak yang tahu. Uang mas melahirkan, mas kawin,
uang kematian, uang anak sekolah, dan segala jenis uang. Jadi di Dogia ini tidak ada orang yang kaya. Karena itu kalau kita bermimpi jadi pejabat itu menjadi kaya, Bapak Ibu saya kasih tahu dari sekarang, kamu cari kabupaten lain saja sudah. Jangan di sini. Di sini antara kelakuan pejabat dengan kelakuan masyarakat itu baku nyambung, baku cocok sudah. Ini kelakuan untuk bukan bikin baku kaya, tapi kelakuan untuk bikin baku miskin. Dogia ini begitu. Jadi itu saya selalu bilang kalau orientasinya seperti itu lebih baik tidak usah. Ya, jadi hal-hal itu yang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Kemudian berkaitan dengan pejabat eselon 3 dan 4 juga begitu, kita lantik secepatnya. Mudah-mudahan ini kesempatan terakhir, karena 6 bulan sebelum bupati mengambil jabatan itu tidak boleh lakukan pergantian pejabat. Jadi masih ada waktu mulai dari sekarang sampai kurang lebih bulan Mei itu kita bisa melakukan pergantian pejabat seperti itu. Kemudian pesan secara khusus kepada Pak Sekda dalam birokrasi di pemerintahan tertentu, kalau seseorang menuju jabatan Sekda itu jabatan tertinggi. Setelah Sekda tidak ada, karena itu selamat ya. Kalau Sekda bisa menduduki jabatan yang tertinggi di birokrasi pemerintah Kabupaten Dogia dalam usia yang ke-50 tahun ya. 50 tahun. Jadi ini juga tetapi juga ini sebuah tantangan ya. Jadi Sekda itu tidak gampang. Harus memimpin birokrasi dengan segala dinamikanya dan harus memimpin para birokrat dengan kelakuannya yang masing-masing. Ya, bukan memimpin orang yang kelakuannya sama ya. Ini memimpin orang yang kelakuannya beda-beda. Kelakuan Donatus DKI sekali lagi minta maaf, contoh yang terbaik Donatus. Ya, jadi kelakuan Donatus DKI itu berbeda dengan misalnya kelakuannya Paneles Dogomo. Begitu juga dengan yang lain. Jadi kadang-kadang memimpin orang itu kita pusing karena kelakuan orang yang kita pimpin. Kita tidak bisa beranggapan bahwa semua orang kita pimpin itu sama, selalu berbeda. Nah, itu yang membuat pusing pemimpin biasanya. Saya mengambil sebuah keputusan, tetapi keputusan itu orang tertentu bisa menerima, tetapi orang lain tidak akan pernah menerima. Di dunia ini keputusan apapun yang diambil oleh semua orang tidak pernah disetujui oleh semua orang. Keputusan apapun selalu berbeda. Tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari orang-orang yang kita pimpin. Satu orang bilang ini baik, orang lain bilang ini tidak baik. Jadi harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemerintahan yang dinamis dan juga para birokrat yang dinamis. Itu pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berharap kepada para pegawai mulai dari kepala PD, asisten sampai di bawah untuk selalu loyal kepada Sekda, karena bagaimanapun juga beliau adalah Sekda. Apapun anggapan kita, loyalitas itu harus kita tunjukkan, dan Sekda pun punya loyalitas untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Bupati. Begitu. Jadi ada nuansa saling menghargai, mengakui, mendengar. Itu perlu kita bangun dalam pemerintahan kita. Kemudian yang ketiga, Pak Sekda jangan segan-segan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang dirasa perlu untuk Kabupaten Dogia ini, untuk para pegawai dan juga untuk masyarakat. Kalau sudah rasa itu benar, itu yakin, putuskan. Yang keempat, dalam beberapa atau dalam kegiatan tertentu, Sekda bisa mewakili Bupati dalam melaksanakan kegiatan tertentu di dalam Kabupaten Dogia maupun di luar Kabupaten Dogia, dalam acara atau kegiatan apapun, tentu saja dengan berkoordinasi dengan Bupati atau setelah mendapat perintah dari Bupati. Misalnya, kalau Bupati punya halangan tertentu, Sekda bisa mewakili Bupati dalam mengikuti sidang-sidang di DPRD, bisa.
Jangan DPRD juga bilang, tunggu bupati, tunggu bupati. Kalau saya tidak mau datang, begitu. Ini pemerintah harus kita mengerti baik. Sekda bisa mewakili saya dalam kegiatan apapun, entah saya perintahkan atau setelah Sekda meminta izin kepada bupati. Jadi jangan melihat jabatan Sekda itu sebagai jabatan yang tidak ada apa-apanya. Sekda mempunyai sejumlah kewenangan, sejumlah hak yang bisa dia laksanakan. Karena itu, mengikuti kegiatan tertentu pun Sekda bisa mewakili bupati. Itu harus dipahami oleh kita semua. Yang bilang Sekda jadi tunggu bupati. Saya kadang itu heran, masalah kecil urusan tunggu bupati. Saya biasa bilang, kamu tunggu saya supaya selesaikan masalah atau kamu rindu saya sebenarnya? Begitu. Kan barang itu bisa selesaikan oleh kepala bidang, kepala seksi, kepala operasi, selesai. Begitu. Jadi kita harus menyehatkan pemerintahan ini sehingga selanjutnya siapapun, Sekda atau siapapun bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Kemudian Sekda ini kalau kita lihat figur beliau dari segi adat ya, atau adat Me ini anak seorang bangsawan ya, bapaknya itu bangsawan ya. Biasanya anak orang dari bangsawan itu tegas, punya karisma tertentu yang diwariskan. Tapi kalau Sekda, kalau begitu bapak maunya punya kelakuan mungkin ikut dia bohong punya, tapi bohong juga bahaya-bahaya. Kamu jangan curiga saya. Jadi orang ini kalau bicara tuh mana ya ini, tonawi yang kalau kan, kau udah kali orang itu kok, tonawi yang kalau kait. Begitu. Nilai-nilai itu positif, dan itu harus dihidupkan. Jangan kamu pakai nilai-nilai datang dari Eropa sana, nilai-nilai datang dari Australia sana. Begitu. Saya kira itu ada. Jiwa-jiwa sebagai seorang tonawi itu pasti akan, tinggal beliau mau laksanakan atau tidak. Dan Sekda juga harus ada. Bapak saya dulu begitu, saya harus begitu. Jadi mungkin figur pertama yang harus dicontoh itu sebagai orang Kristen pasti itu Yesus. Figur kedua harus yang dicontoh adalah Bapak. Figur ketiga itu pasti kita lihat ke sebelah kiri. Kelihatan ada di situ. Ibu juga lihat Bapak. Selama ini biasa Bapak lihat diam-diam. Sekarang Bapak lihat supaya kau lihat. Jadi begitu. Padahal kami yang lain biasa Bapak lihat. Ya. Yang harus menjadi perhatian kalau hal-hal lain, biasanya seorang pejabat yang jadi pegawai negeri sekitar mendekati usia 50 sampai 60 tahun, usia yang sudah matang. Usia sudah matang dan usia tetu tadi, tete tua itu. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu saya mengizinkan Bapak Ibu untuk mengambil Pak Sekda dengan sebutan tetu. Itu saya kan saja tetu. Jadi begitu. Kemudian dalam bekerja pasti yang perlu itu rasionalitas, pertimbangan yang objektif, berpatokan pada undang-undang, aturan dan sebagainya. Kecuali dalam hal-hal tertentu, kalau terpaksa harus melanggar aturan atau ketentuan tertentu, harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika itu dipersoalkan. Begitu. Jangan juga ini aturan begini tidak juga. Begitu. Jadi di dunia ini saya cerita mau sedikit saja ya. Ada anak pendeta 3 orang ya. Dong puji-puji dong ke Bapak. Anak pendeta satu yang pertama yang gue. Pendeta yang paling hebat di dunia, ada yang pendeta atau anak pendeta? Saya minta maaf ya. Ya. Oh, asisten satu. Jadi anak pendeta yang satu dia bilang, pendeta yang paling hebat di dunia ini siapa Bapak?
Kamu tahu tak tidak? Satu bapak itu kalau udah khotbah paling meyakinkan sudah. Sampai dia khotbah tipu-tipu juga jemaat dong percaya saja. Begitu. Pendeta yang kedua, Puan dia bilang, nah itu kurang. Pendeta yang paling hebat itu satu bapak. Satu bapak itu dia hafal Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau dia khotbah itu di luar kepala, dia tidak pakai kitab. Pendeta yang ketiga, Puan dia bilang, oh bapak itu kurang. Pendeta yang paling hebat, paling bahaya di dunia satu bapak. Satu bapak itu kalau dia khotbah, dia tidak pakai otak. Jadi Pak Sekda ini bisa jadi Sekda yang meyakinkan walaupun dia tipu-tipu supaya Donatus lagi percaya. Itu pilihan yang pertama. Khotbah kemarin. Khotbah kemarin. Ada pastor yang bisa tipu-tipu. Ada pastor di depan. Ada keluarga yang bisa tipu-tipu. Kemudian Pak Sekda juga bisa seperti pendeta kedua. Pokoknya aturan perundang-undang itu dia hafal. Karena itu kan tak usah pakai hukum. Jadi dia kutip sini sembarang. Padahal ayat undang-undang nomor sekian dia tipu saja. Tapi lu percaya karena lu percaya dia itu dia hafal. Dan yang ketiga itu yang paling goblok itu. Baca yang dia khotbah terapa otak. Dia tidak tahu khotbahnya pakai apa itu. Jadi begitu. Nanti mau belanja lain kali saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya harap supaya kepada Pak Sekda untuk selamat bekerja, selamat memikul tanggung jawab. Saya biasa bilang jadi pejabat itu tidak enak. Itu tidak enak sekali. Tidak enaknya bagaimana? Setiap hari itu kita pikir orang lain. Serius. Setiap hari itu kita pikir orang lain. Ini bapak-bapak Brimob, Kapolsek dan ini pasti itu begitu. Setiap hari pikir bagaimana supaya ini aman, tenang, begitu. Karena terlalu pikir itu, dong sampai dulu lupa dong istri. Iya. Saya itu biasa lupa siapa anak ulang tahun. Sampai 20 nama 2 saya sudah tahu. Iya. Begitu. Sampai kalau ada yang bilang, Bang ini ada yang ulang tahun, saya bilang ini istri keberapa kau anak ini? Jujur. Yang lahir kapan? Kalau kamu istri simpanan nggak gunawan sama semua tuh. Sampai kamu sperma takarwa di sana. Iya. Begitu. Jadi karena gara-gara kita ini pikir orang lain, kita lupa. Hari raya kita bisa korbankan. Jadi pastor satu dosa itu hanya satu saja, satu istri banyak. Kayak lain saya Katolik 100% ujung sampai ujung bawah itu. Begitu. Tapi kalau soal bangun gereja saya ya, jadi begitu. Jadi kalau apa itu jadi pejabat itu tidak enak, paling tidak enak sudah. Setiap hari itu pikir orang lain, orang punya masalah, orang lain keluhan, itu saja. Tidak pernah pikir diri sendiri, tidak pernah pikir keluarga. Begitu. Saya kira sudah ya, ada pikir saya khotbah lagi. Ya, begitu saja kepada Bapak Sekda, selamat bertugas. Ibu dan dampingi Bapak baik-baik. Kalau Bapak macam-macam itu kewenangan untuk Bapak sudah mau. Ya, itu saja kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan ini, kepada Bapak Pastor, Bapak-Bapak pimpinan TNI Polri, Bapak-Bapak pimpinan pemerintahan, dan kepada masyarakat sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Semoga hidup dan karya kita ke depan senantiasa dibimbing, dituntun oleh Tuhan, sehingga semua karya kita yang Tuhan tugaskan kepada kita ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau ada yang kurang berkenan, terutama kepada Donatus DGI, saya mohon maaf. Dan
Semoga kita semua berbahagia. Sekian, terima kasih dan selamat siang.